Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seram dan hangat untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Radio Malam, tempat di mana kegelapan dan misteri bersatu menemani waktu hening kalian. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh cerita menyeramkan, bisikan dari lorong gelap, dan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan takut, kami akan menemani kalian sampai akhir cerita. Selamat mendengarkan dan waspada. Desa Ngidul Rejo terletak di kaki pegunungan selatan Jawa Timur. Suasananya masih asri, udara sejuk, dengan sawah yang menghampar hijau bak permadani. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi kemiskinan yang tak kunjung usai. Jalanan berlubang, sekolah nyaris roboh, dan puskesmas hanya tinggal bangunan tua penuh sarang laba-laba. Warga hidup pas-pasan, menggantungkan nasib pada musim panen yang tak menentu. Di tengah segala keterbatasan itu, berdirilah rumah joglo megah yang mencolok sendiri. Di sanalah tinggal Pak Lurah Suroto, pria berusia 58 tahun, berkumis tebal, bertubuh tambun, dan dikenal sebagai orang yang bijak serta berwibawa. Sejak muda Suroto sudah menjadi pamong desa. Kini, sudah 2 periode ia menjabat sebagai lurah. Namun akhir-akhir ini, wajahnya terlihat sering murung. Sudah hampir 10 tahun aku jadi lurah. Tapi desa kita gini-gini aja, gerutunya suatu malam saat duduk di beranda bersama istrinya, Bu Sumina. Desa sebelah udah dapat bantuan jalan, dapat sekolah baru, bahkan punya pasar modern. Lah kita, tetap aja begini. Malu aku Minah. Bu Suminah, wanita paruh baya yang cerewet namun setia, hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu suaminya sedang frustasi. Pak, panjenengan udah usaha, tapi mungkin rezeki kita belum sampai. Jangan dipaksa, yang penting jangan neko-neko. Wong desa ini percaya sama panjenengan loh, katanya lembut, namun justru itulah yang membuat hati Pak Lurah makin berat. Ia merasa gagal sebagai pemimpin. Warga memang tidak protes, tapi mereka justru seperti sindiran. Ia sering mendengar omongan di belakang, menyindir bahwa Pak Lurah hanya pintar pidato tapi tak bisa membawa perubahan. Sampai suatu malam, saat bulan sabit menggantung tipis di langit, Pak Lurah Suroto berdiri di depan cermin tua peninggalan mendiang ayahnya. Ia memandangi wajahnya sendiri kusut, penuh kerutan, dan matanya tampak kosong. Aku butuh perubahan, bisiknya. Malam itu juga, ia pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Bu Sumina. Dengan mengenakan jaket lusuh dan sarung, ia berjalan melewati kebun bambu menuju hutan kecil di belakang desa. Hutan itu dikenal sebagai Alas Peteng, tempat yang dihindari warga karena dipercaya angker. Di tengah hutan, ada sebuah pohon beringin besar yang konon menjadi tempat tinggal makhluk halus penjaga desa. Pak Lurah berhenti di depan pohon itu. Ia mengeluarkan segenggam bunga 7 rupa dan kendi berisi air kembang. Tangannya gemetar saat menaruh sesajen di bawah akar Mbah Ragil. Aku tahu panjenengan masih ada di sini, gumamnya pelan. Tiba-tiba, angin berembus dingin, daun-daun berguguran, dan bau dupa tercium entah dari mana. Dari balik kegelapan, muncullah sosok berjubah hitam. Wajahnya tak jelas, hanya tampak matanya yang menyala merah redup. Aku tahu kau akan datang, Suroto. Suara itu berat dan menggema. Pak Lurah tersentak, kakinya lemas, tapi ia berusaha tegar. Saya ingin pesugihan, Mbah. Saya ingin desa saya maju. Saya ingin dihormati. Saya siap bayar harga berapapun. Sosok itu tertawa pelan. Banyak yang datang padaku untuk kekayaan pribadi. Tapi kau, demi desa, menarik. Tapi tetap saja, ada tumbal, Suroto, tak ada kekayaan tanpa darah. Pak Lurah menelan ludah. Kalau itu yang harus saya bayar, saya siap. Sosok itu kemudian mengeluarkan sebuah cincin hitam bergambar hewan aneh, menyerupai babi dengan mata berlubang. Mulai malam Jumat Kliwon ini, kau akan berubah menjadi babi ngepet. Kau akan mencuri harta, uang, emas dari rumah ke rumah. Tapi ingat, jangan pernah ada yang melihatmu. Kika ketehuan, tubuhmu akan terbakar perlahan hingga tinggal abu. Pak Lurah mengangguk, meski jantungnya berdentum tak karuan. Lalu tumbalnya, tanyanya pelan. Sosok itu menunjuk ke arah desa. Orang-orang sekarat, anak-anak tak berdosa, mereka yang lengah di waktu malam. Kau akan tahu sendiri siapa yang harus dikorbankan. Yang penting, jangan sekalipun melanggar perjanjian ini. Atau kau akan lebih buruk dari mati. Saat Pak Lurah membuka matanya, sosok itu lenyap. Di tangannya kini sudah tergenggam cincin hitam itu. Ia pulang dengan langkah berat, tapi di balik keringat dingin yang membasahi tubuhnya, senyum tipis mulai mengembang di wajahnya. Perjalanan menuju neraka sudah dimulai. 2 minggu setelah pembersihan terakhir di desa Ngidul Rejo, keadaan mulai benar-benar pulih. Suara gamelan yang dulunya terdengar samar di malam hari telah hilang.
Tak ada lagi jeritan arwah, tak ada bayangan melintas, dan tak ada jejak kaki. Misterius di pagi hari, warga kembali bekerja di sawah. Anak-anak tertawa lepas bermain layang-layang, dan malam-malam kembali diisi oleh obrolan ringan di warung kopi. Tapi meski begitu, nama Pak Lurah Suroto tetap menjadi bayangan kelam yang belum bisa dilupakan. Ia kini berada di pondok rehabilitasi jiwa di kota kabupaten. Tubuhnya lemah, matanya kosong, dan setiap harinya hanya duduk membisu sambil menggenggam tanah kering. Kadang ia menggumam, "Aku tidak butuh uang, aku hanya ingin dihormati." Namun ternyata, kisahnya belum berakhir. Pada suatu malam Jumat, sekitar pukul 1 dini hari, perawat jaga rumah sakit jiwa mendengar suara langkah kaki menyeret-nyeret. Ia keluar dari ruangannya dan melihat jejak lumpur di koridor. Jejak itu menuju kamar isolasi Pak Lurah. Ketika ia membuka pintu, tempat tidur Pak Lurah kosong. Namun yang mengejutkan, dinding kamar itu penuh coretan dengan darah. Puluhan tulisan mengerikan berbunyi, "Aku masih di sini, darah belum cukup, aku mau kembali." Di tengah kamar ada bangkai burung gagak dengan kepala terpenggal, dan di bawahnya cincin hitam yang dulu dipakai Pak Lurah. Cincin itu masih berdenyut pelan, seperti memiliki detak jantung sendiri. Kabar hilangnya Pak Lurah menyebar cepat. Randi yang saat itu masih berada di Ngidul Rejo langsung datang ke rumah sakit untuk menyelidiki. Ia melihat sendiri rekaman CCTV yang memperlihatkan bayangan hitam besar merangkak keluar dari kamar Pak Lurah dengan jejak darah menetes ke lantai. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bayangan itu memiliki 2 kepala, 1 kepala manusia, 1 kepala babi. Dia belum benar-benar mati. Kata Ustaz Malik yang dihubungi oleh Randi, pesugihan seperti ini tidak seperti mematikan lampu. Meski media dan tumbal sudah dibakar, kalau hati pelakunya belum bertobat sepenuh jiwa, maka roh perjanjian itu tetap melekat. Dia bisa hidup sebagai bagian dari perjanjian itu sendiri. Sejak malam itu, serangkaian kejadian aneh kembali terjadi. Tapi kali ini tidak di desa Ngidul Rejo, melainkan di kota kabupaten. Ada pasar malam yang tiba-tiba sepi karena para pedagang kehilangan uang tanpa alasan. Ada rumah warga yang terbakar sendiri padahal tak ada api. Dan beberapa anak melaporkan mimpi buruk tentang manusia berkepala babi yang memanggil nama mereka. Cincin hitam yang ditemukan di kamar Pak Lurah disimpan di laci kantor rumah sakit Cip. Tapi malam harinya, laci itu terbuka sendiri dan cincin itu hilang. Seseorang atau sesuatu telah membawanya pergi. Desa Ngidul Rejo kini hidup dalam kewaspadaan diam. Warga tak lagi membicarakan Pak Lurah dengan suara keras. Mereka hanya saling pandang ketika nama itu disebut. Balai desa yang dulu direnovasi mewah kini dibiarkan kosong dan ditinggalkan. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Ustadz Malik dan beberapa warga tetap mengadakan doa bersama. Mereka tahu, meski badai telah berlalu, tapi angin pesugihan bisa datang kapan saja. Ketika ada manusia yang kembali tergoda oleh kekuasaan, harta, dan rasa ingin dipuja, Randi meninggalkan desa beberapa minggu kemudian. Namun, sebelum pergi, ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Pesugihan bukan sekadar perjanjian setan. Ia adalah cermin yang memantulkan sisi tergelap dari manusia itu sendiri. Dan di hutan kecil di sisi barat desa, tempat gubuk ritual dulu berdiri, kini hanya tinggal tanah kosong. Namun, setiap malam Jumat, warga yang lewat dari jauh kadang mendengar sesuatu. Suara geraman, disertai tangis anak kecil. Seolah masa lalu masih belum benar-benar pergi, dan babi ngepet mungkin belum benar-benar mati. Sepekan telah berlalu sejak malam pengepungan itu. Desa Ngidul Rejo perlahan-lahan mulai bangkit dari mimpi buruk yang menjeratnya. Warga mulai kembali menanam di sawah. Anak-anak sudah berani bermain di jalanan lagi. Dan suara tawa perlahan terdengar dari warung kopi Bu Yati. Namun bekas luka dari tragedi itu tak bisa hilang begitu saja. Pak Lurah Suroto kini dirawat di rumah kosong milik dinas desa. Ia sudah tidak waras. Setiap hari mengigau, kadang menangis sambil menyebut nama anak-anak yang dulu hilang. Kadang tertawa seperti orang kesurupan sambil menyanyikan lagu dolanan Jawa dengan nada mengerikan. Pusumina, sejak malam itu, ia tak pernah berbicara lagi. Setiap hari hanya duduk memeluk boneka kecil yang entah dari mana asalnya. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang hanya dia sendiri bisa lihat. Melihat kondisi yang belum sepenuhnya pulih, Ustadz Malik mengambil keputusan penting, mengadakan pembersihan spiritual besar-besaran di seluruh penjuru desa. Malam Jumat berikutnya, seluruh warga berkumpul di lapangan desa. Obor dinyalakan, aroma dupa, bunga melati, dan kemenyan memenuhi udara. Ustadz Malik memimpin pembacaan doa, dizikir, dan ayat-ayat ruqyah, ditemani oleh beberapa ustaz dari desa tetangga. Saudara-saudaraku, ucapnya lantang,
Malam ini bukan hanya malam bersih desa, tapi juga malam pelepasan ikatan gelap yang selama ini mengurung kita semua. Kita mohon pada Allah agar Rura yang menjadi korban diberi ketenangan. Saat bacaan doa mencapai puncaknya, angin tiba-tiba berhembus kencang, dan dari arah barat desa, terdengar suara gamelan, lirik, seolah berasal dari tanah. Beberapa warga terkejut, tapi Ustadz Malik tetap tenang. Ia berdiri, mengangkat botol berisi air ruqyah, dan menyiramkannya ke tanah sambil berteriak, "Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan lagi menuntut darah manusia." Tanah bergetar pelan. Lalu, dari tengah lapangan, muncul asap putih tipis perlahan melayang ke langit. Warga menyaksikan dalam diam. Tak lama, terdengar suara tawa anak-anak. Lalu hening. "Mereka sudah pergi," kata Ustaz Malik pelan. "Tapi, masih ada satu hal yang belum selesai." Semua menoleh ke arahnya. "Apa maksudnya, Ustadz?" tanya Pak RT. Ustaz Malik memandang jauh ke arah rumah joglo tua milik Pak Lurah. Masih ada satu tumbal yang belum pernah diungkap, dan ia bukan anak-anak. Hari berikutnya, Randi dan Ustaz Malik kembali ke rumah Pak Lurah. Kali ini, mereka meminta izin warga untuk menggali halaman belakang, tepat di bawah pohon beringin tua tempat Pak Lurah sering bermeditasi sebelum melakukan ritual. Dengan bantuan beberapa pemuda, tanah mulai dikeduk, lapisan demi lapisan tanah dibuka, hingga akhirnya sekitar 1 meter ke dalam mereka menemukan sesuatu. Sebuah peti kayu tua, penuh ukiran kuno, ditutup dengan kain kafan kotor yang telah mengering darahnya. Begitu peti dibuka, semua terdiam. Di dalamnya, tulang belulang manusia. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah posisi tulang-tulang itu melingkar dengan kepala menghadap ke dalam, seperti sengaja diposisikan untuk menjaga sesuatu. Di tengah lingkaran tulang itu, ada segumpal daging hitam yang masih basah, berdenyut perlahan, seperti jantung. Ustadz Malik langsung mundur ini. Bukan sekadar tumbal, ini adalah inti dari perjanjian pesugihan Pak Lurah. Ia menguburkan istrinya yang pertama di sini, dikorbankan sebagai awal kekuatannya. Randi terkejut. Pak Lurah pernah menikah sebelum Bus. Pak RT menimpali dengan suara berat. "Iya, namanya Busari. Tapi dulu dikabarkan kabur ke kota. Tak ada yang pernah tahu kemana perginya." Kini misteri terkuak. Busari tidak pernah pergi. Ia dikorbankan. Ia adalah tumbal pertama, sumber kekuatan pesugihan Pak Lurah. Dan jantungnya disegel dalam tanah sebagai penyambung perjanjian. Selama jantung itu berdenyut, kekuatan gaib terus mengalir. Tapi saat tumbal tak cukup, jantung itu menuntut korban baru. Tak heran arwah anak-anak tak pernah tenang, kata Ustadz Malik. Selama jantung ini masih ada, desa tak akan benar-benar bersih. Maka, dilakukanlah ritual pemusnahan. Jantung itu dibakar bersama tulang-tulang dengan air ruqyah dan garam. Api menyala membiru, dan terdengar jeritan panjang dari arah barat desa, jeritan yang menggetarkan tanah dan membuat semua yang mendengarnya menggigil. Setelah api padam, langit menjadi terang. Angin, burung-burung kembali berkicau. Sore harinya, Bu Suminah untuk pertama kalinya membuka suara. "Dia akhirnya pergi ya?" bisiknya lemah. "Siapa?" tanya Randi lembut. "Ibu Sari," jawab Bu Suminah sambil tersenyum kecil. "Aku tahu malam itu, tapi aku tutup mata. Aku takut. Dia bilang kalau aku bicara, aku jadi tumbal berikutnya." Randi menunduk. Desa ini menyimpan terlalu banyak rahasia, tapi satu demi satu, semuanya mulai terungkap. Dan saat malam tiba, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada angin aneh, tidak ada suara tangisan, dan tidak ada bayangan di jendela. Desa Ngidul Rejo akhirnya benar-benar tenang. Pagi itu, suasana desa Ngidul Rejo tidak seperti biasanya. Langit tampak kelabu, angin berembus dingin tanpa ampun, dan ayam-ayam enggan berkokok. Beberapa warga yang biasa duduk santai di warung Buyati pun terlihat gelisah. Bisik-bisik tentang apa yang terjadi di gubuk belakang rumah Pak Lurah mulai menyebar luas. Pak Lurah, Suroto masih belum siuman sejak malam ritual yang gagal itu. Tubuhnya masih terbaring di ranjang rumahnya. Sesekali tertawa kecil seperti orang yang kerasukan, lalu tiba-tiba menangis menyebut nama-nama anak kecil. Sementara itu, Bu Suminah belum juga pulih. Ia kini hanya duduk di sudut kamar dengan mata kosong, mengelus-elus lantai sambil berbisik. Maaf ya Leh, Ibu nggak tahu." Melihat kondisi ini, warga mulai kehilangan kesabaran. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi. Uang warga hilang, anak-anak menghilang, dan rumah Pak Lurah dipenuhi hawa aneh. Bahkan beberapa orang bersumpah melihat bayangan besar melintas di atap rumah joglo itu tengah malam.
Karena itu, malam harinya beberapa tokoh desa berkumpul diam-diam di rumah Pak RT. Warga sudah resah, ujar Pak RT dengan wajah serius. Kita tidak bisa diam lagi. Kalau ini banner-banner pesugihan, kita harus bongkar. Tapi jangan gegabah, kita lakukan secara diam-diam. Dan kita butuh bantuan Ustadz Malik. Ustadz Malik yang hadir malam itu mengangguk setuju. Kekuatan gaib sudah keluar kendali. Saya rasa Pak Lurah sudah tidak bisa mengendalikan perjanjiannya jika tidak segera diputus. Bukan hanya dia yang celaka, tapi seluruh desa bisa menjadi tumbalnya. Randi, sang wartawan, pun ikut angkat bicara. Saya setuju, saya sudah bawa cermin pusaka dari sesepuh di daerah Jombang. Konon, cermin ini bisa memantulkan wujud asli makhluk gaib. Kita bisa gunakan itu untuk mengintai ritual berikutnya. Maka disusunlah rencana besar. Pengintaian malam Jumat Kliwon berikutnya, malam Jumat pun tiba. Warga desa tampak tenang di permukaan, tapi banyak yang dayam-dayam mengunci pintu lebih awal dan tidak keluar rumah sama sekali. Di pos ronda, Randi dan beberapa pemuda memasang perangkap bubuk kunyit di jalur-jalur masuk ke rumah warga cara tradisional untuk mendeteksi jejak gaib, sementara Ustadz Malik dan Pak RT diam-dayam mengendap ke belakang rumah Pak Lurah. Di balik semak-semak, mereka memasang cermin pusaka menghadap ke gubuk. Cermin itu mereka letakkan di bawah pohon pisang, ditutup kain putih agar tak menarik perhatian. Pukul 2 dini hari, angin tiba-tiba berhenti, udara membeku. Dan dari dalam gubuk, terdengar gemuruh aneh, seperti suara binatang mengerang. Lalu, suara langkah berat, pelan-pelan. Dari celah gubuk itu, muncul sosok babi hitam raksasa. Tapi bukan babi biasa. Di dalam cermin pusaka, terlihat jelas wujud aslinya. Tubuh manusia terbungkus bulu. Dengan wajah setengah terbakar, mata merah membara, dan tangan manusia yang mencengkeram erat tanah saat merangkak. Pak RT tercekat, ya Allah. ITU Pak Lurah, babi itu berjalan menyusuri desa. Tapi malam ini berbeda. Jejak bubuk kunyit yang ditabur mulai menunjukkan hasil. Di setiap tempat yang dilewati, jejaknya berubah dari kuku babi menjadi tapak kaki manusia. Semua dicatat oleh Randi dengan kamera. Babi itu mendekati rumah Pak Marson, lalu rumah Bu Darmi. Namun sebelum berhasil masuk, tiba-tiba kentongan dibunyikan bertalu-talu, tung 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 tung. Warga yang sudah siaga berhamburan keluar. Bebra membawa senter, sebagian memukul panci dan gentong untuk mengusir makhluk gaib. Anjing-anjing menggonggong keras, dan dari segala arah, orang-orang mulai mengepung. Babi itu panik. Ia berlari liar ke arah barat, ke arah kebun bambu. Tapi di sana, Ustadz Malik dan Randi telah menunggu dengan cermin pusaka di tangan. Asad Bobby. Randi membuka kain penutup cermin. Makhluk itu berhenti. Mata merahnya bertemu dengan bayangannya sendiri, wujud aslinya. Ia meraung keras, dan tubuhnya bergetar hebat. Dari tubuh itu, mulai muncul bayangan anak-anak yang berpegangan erat, menarik tubuhnya. Kembalikan kami, kembalikan. Satu persatu wajah anak-anak muncul dari tubuh babi itu. Menangis, menjerit, memekik meminta keadilan. Tubuh makhluk itu menghitam, terbakar dari dalam. Asap keluar dari mulutnya, lalu suara terakhir terdengar. Maafkan aku hanya ingin dihormati. Lalu bam, tubuh itu meledak menjadi asap hitam dan serpihan tanah, tak bersisa. Di pagi harinya, warga menemukan Pak Lurah Suroto telanjang di tengah sawah. Tubuhnya hangus sebagian, tapi masih hidup. Matanya kosong, mulutnya terus menggumam. Aku gagal. Mbah Ragil, ampuni aku. Darto, aku minta maaf. Ia tak lagi dikenali sebagai pemimpin. Warga tak ada yang berani menyentuh. Ia hanya duduk di tengah lumpur, seperti mayat hidup. Bu Suminah pun tak kunjung sembuh. Ia dirawat di rumah, hanya bisa menangis setiap melihat anak-anak. Ustadz Malik menyimpulkan pesugihan telah diputus, tapi akibatnya masih tertinggal. Luka spiritual seperti ini tak sembuh dalam sehari. Sejak kejadian itu, warga Ngidulrejo mengadakan selamatan tiap malam Jumat, membaca doa untuk anak-anak yang hilang. Desa kembali tenang, tapi tak akan pernah melupakan malam di mana pemimpinnya menjelma menjadi makhluk rakus demi harga diri dan kekuasaan. Dan di pohon beringin tempat Pak Lurah dulu melakukan perjanjian, terkadang terdengar suara geraman, seolah ada makhluk yang masih menunggu tumbal berikutnya. Malam Jumat Kliwon kembali datang, namun suasananya kali ini jauh berbeda. Langit gelap pekat sejak sore. Angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah dan bunga layu. Di desa Ngidulrejo, sebagian warga memilih tak keluar rumah. Pintu dan jendela ditutup rapat, daun kelor dipasang di pintu, dan anak-anak dilarang keluar selepas maghrib. Isu tentang pesugihan babi ngepet yang menyeruak dari hasil investigasi Randi dan Ustadz Malik telah menyebar diam-diam. Meski tak ada satupun warga yang berani menuduh langsung, namun semua mata kini mengarah pada satu nama,
Pak Lurah Suroto. Tapi di balik wajahnya, yang tetap tersenyum saat menyapa warga, hati Pak Lurah sebenarnya sedang kalut. Ia tahu, dirinya telah diintai. Ia tahu, rahasia yang disimpannya dengan rapi selama bertahun-tahun kini retak dan nyaris terbuka. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah peringatan gaib yang ia terima seminggu terakhir. Setiap malam, mimpinya selalu sama. Suara anak-anak menangis di hutan, tangan-tangan kecil menarik kakinya, lalu suara bisikan lirih di telinganya. Kau berjanji akan membereskan semuanya. Kami belum tenang. Dan malam ini ia harus melakukan ritual lagi. Di gubuk belakang rumahnya, Pak Lurah telah menyiapkan segala sesajen. Kemenyan menyala, darah ayam hitam diteteskan ke atas tanah, dan ia sudah mengenakan cincin hitam warisan Mbah Ragil. Namun kali ini, ada satu syarat yang belum terpenuhi. Tumbal. Biasanya, sosok hitam penjaga pesugihannya akan mengirim bayangan siapa yang harus dikorbankan anak kecil, orang tua renta, siapa saja yang lemah secara spiritual. Tapi kali ini, bayangan itu tidak muncul. Pak Lurah duduk dalam lingkaran tanah liat, mulai membacakan mantra kuno. Tapi angin di dalam gubuk justru semakin liar. Api lilin padam sendiri, dan asap kemenyan berubah menjadi pekat dan hitam. Tiba-tiba sermon tua di depan Pak Lurah pecah dengan sendirinya. Bayangannya terbelah menjadi dua, satu adalah dirinya, dan satu lagi sosok babi besar dengan mata merah menyala. Dan dari bayangan itu, terdengar jeritan anak-anak Darto Siti, Wawan, nama-nama yang selama ini hanya ia dengar dibisikkan kini bergema jelas di ruangan. Tangan Pak Lurah gemetar. Ia mencoba membaca mantra ulang, lebih cepat, lebih keras. Tapi semua itu sial-sial. Dari dinding gubuk, darah mulai merembes, aroma busuk memenuhi udara, dan dari lantai tanah, muncul tangan kecil yang mulai meraih kakinya. Kembalikan kami, kembalikan kami. Janji tumbalmu belum lunas. Pak Lurah berteriak panik. Ia bangkit, mencoba kabur dari lingkaran ritual, tapi tubuhnya terpental ke belakang, seperti terkena benturan tak kasat mata. Cincin hitamnya bergetar hebat, nyaris meledak di luar gubak. Bu Suminah yang mendengar suara-suara aneh, berlari ke belakang sambil membawa senter. Tapi sebelum sampai ke pintu gubuk, tubuhnya kaku, matanya mendelik. Dari semak-semak, sosok bayangan hitam menjulang tinggi, bertanduk, berjubah sobek, wajahnya tak berbentuk. Tapi dari tubuhnya menggantung puluhan tangan kecil dan wajah anak-anak yang menangis. Su.ro2. Sosok itu berbisik di telinga Bu Suminah. Dalam sekejap, tubuh Bu Suminah roboh ke tanah. Ia pingsan, mulutnya berbuih. Pagi harinya, warga desa heboh. Gubuk ritual ditemukan hancur. Di dalamnya, Pak Lurah tergeletak pingsan dengan tubuh telanjang, penuh goresan seperti cakaran binatang. Di sekeliling tubuhnya ada jejak-jejak tangan kecil di tanah, seperti anak-anak yang bermain tanah, namun tidak ada satupun anak di sana. Bu Suminah masih tak sadarkan diri, hanya menggigiti lidah dan menggumam tak jelas. Matanya terus berkedip, seolah mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai gempar. Pak RT memutuskan memanggil Ustaz Malik untuk ruqyah besar-besaran. Namun, saat Ustadz Malik datang ke rumah Pak Lurah, ia langsung mundur beberapa langkah. Aku belum pernah merasakan hawa sehitam ini, katanya lirih. Randi, yang ikut mendokumentasikan, juga mengaku melihat sesuatu dari balik kameranya. Sosok anak-anak tanpa wajah berdiri mengelilingi Pak Lurah, memegangi tubuhnya sambil menangis. Suara mereka terekam samar di mikrofon kamera. Gantian. Sekarang, gantian. Hari itu, Pak Lurah Suroto tidak sadar sama sekali. Ia hanya terbaring, terkadang tertawa sendiri lalu menengus, lalu memaki sesuatu yang tak terlihat. Nama-nama anak kecil, seolah dihantui setiap jiwa yang telah ia tumbalkan. Namun satu hal yang pasti, ritual malam Jumat itu gagal. Dan bila pesugihan gagal, maka tumbal akan menagih dengan cara yang paling mengerikan. Hari Minggu pagi, cuaca di desa Ngidul Rejo begitu cerah. Matahari bersinar malu-malu dari balik awan, dan angin lembut menyapa pepohonan bambu di tepi jalan. Tapi suasana hati warga tak secerah cuacanya. Sejak hilangnya Darto, tak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Malam makin mencekam, ronda makin ketat, tapi kehilangan tetap terjadi. Di tengah keresahan itu, dua orang asing datang ke desa. Yang satu adalah pria muda berambut gondrong rapi, berkacamata, membawa tas selempang dan kamera. Namanya Randi Gunawan, wartawan investigasi dari sebuah kanal YouTube horor populer, Mata Batin Nusantara. Yang satu lagi adalah Ustadz Malik, pria bersorban sederhana dari pesantren di desa tetangga, dikenal sebagai ahli ruqyah dan pembaca energi gaib. Kedatangan mereka disambut biasa saja oleh warga,
tapi diam-diam cukup menarik perhatian. Randi memperkenalkan diri sebagai peneliti budaya desa, sementara Ustadz Malik menawarkan diri membantu warga yang sedang diganggu hal-hal gaib. Mereka tinggal di rumah kosong bekas rumah kepala dusun lama, yang kini dijadikan rumah tamu. Sejak hari pertama, Randi langsung aktif. Ia berkeliling, wawancara warga, mencatat kejadian-kejadian aneh, dan merekam tempot-tempot kehilangan. Banyak uang hilang, tapi anehnya, tak ada bekas pembobolan, tak ada jejak maling, kata Randi kepada warga, dan jejak yang ditemukan malah jejak kaki babi. Bukan babi biasa, Mas, sahut Pak Rahmat, kepala RT. Waktu kami kejar itu makhluk, dia lari cepat dan hilang di pekarangan rumah Pak Lurah. Tapi kami nggak bisa nuduh. Beliau itu orang baik, katanya. Randi langsung menangkap nada sarkasme di balik ucapan itu. Sementara itu Ustadz Malik tidak banyak bicara. Ia lebih sering menyendiri, membaca ayat-ayat Al-Quran, sambil berjalan mengelilingi desa. Ia membawa sebotol air ruqyah dan seikat daun bidara. Setiap kali ia melewati rame-rame tertentu, ia berhenti sejenak, menutup mata, lalu melanjutkan langkahnya. Malam harinya, Randi dan Ustadz Malik mengobrol di teras rumah. Ada yang ganjil di desa ini, Ustadz, kaya mendadak, tapi banyak kehilangan. Apakah ini bisa jadi pesugihan? Tanya Randi. Ustadz Malik hanya mengangguk pelan. Sejak saya masuk desa ini, hawa gelap menyelimuti hampir seluruh penjuru. Dan yang paling kuat, berasal dari rumah Pak Lurah. Pak Lurah? Randi menajamkan telinganya. Iya, jawab Ustadz Malik. Mantap, saya mencium aroma darah dan tanah kubur dari arah rumah itu. Seolah ada sesuatu yang dikubur. Atau seseorang. Malam Jumat pun tiba lagi. Desa kembali lengang, angin kering menghembuskan daun-daun kering, ronda digandakan, warga menyebar dalam kelompok, berjaga di 4 penjuru desa. Randi dan Ustadz Malik ikut berjaga, namun mereka memilih pos dekat rumah Pak Lurah berpura-pura ikut ronda. Padahal sedang mengintai. Pukul 2 dini hari, mereka melihat sesuatu dari balik semak. Mereka menyaksikan gubuk kecil di belakang rumah Pak Lurah menyala. Dengan cahaya redup, asap dupa mengepul dari dalamnya. Lalu tanpa suara seekor babi hitam raksasa keluar dari celah bawah pintu. Mata Randi membelalak. Ia langsung menyalakan kameranya. Ya Allah, desisnya. Babi itu berlari cepat, langsung menuju arah timur desa. Ia masuk ke halaman rumah. Buleha, janda tua penjual jamu. Tak lama kemudian, lampu di rumah itu padam sendiri. Lalu babi itu bergerak lagi ke rumah lain. Rumah Pak Warno si juragan gabah. Makhluk itu bukan hewan biasa, bisik Ustadz Malik. Itu babi ngepet, dan ruhnya bukan ruh hewan. Itu manusia yang menjelma demi mencuri rezeki orang lain. Randi masih gemetar. Tak percaya apa yang ia lihat. Berarti, selama ini, semua kehilangan itu betul, jawab Ustadz Malik. Dan sekuat aura yang saya rasakan, hanya satu orang yang bisa melakukan ini. Pak Lurah Suroto. Pukul 4 pagi, babi itu kembali ke gubuk. Mereka mengikuti dayam-dayum dari kejauhan, bersembunyi di balik pohon pisang. Babi itu merangkak masuk, dan beberapa menit kemudian, suara ringkik lirih terdengar saat Randi mengintip dari celah dinding gubuk. Ia melihat bayangan tubuh telanjang penuh keringat, tergeletak lemas di lantai tanah, dan di jari manisnya cincin hitam menyala samar ini. Bukti, bisik Randi sambil merekam. Namun tiba-tiba, daun pintu gubuk terbuka lebar dengan chaos. Suara teriakan menggema dari dalam. Siapa kalian? Randi dan Ustadz Malik langsung lari secepat mungkin. Mereka tahu mereka telah terlihat. Mereka tahu mereka telah mengganggu ritual paling rahasia dari pemimpin desa yang selama ini dianggap bijak. Keesokan harinya, seluruh warga berkumpul di balai desa. Randi tak bisa menyembunyikan lagi apa yang ia lihat. Ia membuka kamera dan memutar rekaman di depan Pak RT, tokoh agama, dan beberapa pemuda. Wajah-wajah pucat, tak percaya, dan ngeri memenuhi ruangan. Namun anehnya, saat rekaman menunjukkan babi hitam, gambarnya tiba-tiba buram, suara hilang, dan ketika bagian Pak Lurah mulai terlihat, kamera mati total. Ini tidak mungkin, kata Randi frustrasi. Tadi malam jelas terekam. Makhluk pesugihan tak bisa sembarangan ditangkap kamera, jawab Ustadz Malik. Karena mereka bersekutu dengan kekuatan gaib. Namun semua orang kini sudah tahu. Pak Lurah menyimpan rahasia besar. Di malam harinya, rumah Pak Lurah tampak gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara. Tapi di balik jendela, sosok Suroto duduk sendiri, menggenggam cincin hitamnya sambil berkata lirih. Mereka sudah tahu.
Aku harus bertindak lebih cepat, lebih kejam, dan malam Jumat berikutnya akan menjadi malam paling berdarah dalam sejarah Desa Ngidul Rejo. Desa Ngidul Rejo kini mulai terasa aneh, terlalu sunyi di malam hari, terlalu ramai dengan desas-deses di siang hari. Orang-orang yang dulu sibuk menanam dan menjemur padi, kini sibuk membicarakan kehilangan. Setiap pekan selalu ada warga yang kehilangan sesuatu uang hasil panen, mas kawin, bahkan ayam dan kambing. Yang membuat warga makin bingung, semuanya terjadi tanpa jejak, tanpa suara, dan tanpa tanda perampokan. Namun yang paling mengejutkan adalah hilangnya Darto, bocah berusia 8 tahun yang tinggal bersama neneknya di ujung desa. Pagi itu, nenek Darto, Mas Sari, datang ke balai desa dengan wajah panik. Matanya sembab, kakinya gemetar, dan suara tangisnya pecah saat melihat Pak Lurah. Pak Lurah, cucuku, Darto, hilang sejak semalam. Dia tidur di sebelahku. Tapi waktu aku bangun, kasurnya kosong. Aku cari ke kandang, ke belakang rumah, ke tetangga. Gak ada, tolong Pak. Pak Lurah Suroto pura-pura terkejut. Tenang Mak Sari, nanti saya kumpulkan warga. Kita cari bareng-bareng. Jangan panik dulu. Mungkin dia main ke hutan kecil seperti biasa, ujarnya. Meski jantungnya berdetak keras. Ia tahu, Darto adalah tumbal berikutnya dalam ritualnya tumbal yang ia lakukan tanpa pikir panjang, karena malam sebelumnya uang mengalir lebih deras dari biasanya. Warga mulai mencari Darto, beberapa pemuda menyisir hutan, sebagian menyelam di sungai, bahkan dukun kampung dipanggil untuk mencari petunjuk gaib. Namun hasilnya nihil, hanya satu hal yang mereka temukan. Jejak kaki kecil di jalan tanah, berdampingan dengan jejak kuku hewan seperti babi besar. Jejak itu berakhir di dekat sumur tua yang sudah lama tak terpakai, lalu menghilang begitu saja. Sejak hilangnya Darto, ketegangan menyelimuti desa. Ini udah bukan cuma kehilangan harta, ini udah nyawa, kata Pak Rahmat, ketua RT, saat rapat darurat di balai desa. Kita harus cari solusi. Kita tidak bisa terus berdiam diri. Saya usul, tiap malam kita adakan ronda bergilir. Warga setuju. Mereka mulai membagi jadwal ronda malam. Senter, kentongan, dan anjing penjaga disiapkan. Namun malam-malam berikutnya justru semakin menyeramkan. Di malam Jumat berikutnya, kelompok ronda yang berjaga di pos barat desa mengaku melihat bayangan besar berlari cepat melintasi sawah. Mereka mengejar dengan senter dan anjing, tapi yang mereka temukan hanyalah bau anyir menyengat dan suara langkah cepat menghilang di semak. Salah satu pemuda, Adi, bersumpah melihat hewan seperti babi raksasa berkepala manusia. Aku lihat matanya, merah, tubuhnya besar banget, tapi yang bikin aku lari, kupingnya itu mirip telinga manusia, katanya ketakutan. Cerita itu langsung menyebar. Warga mulai membicarakan satu hal yang dulu hanya dianggap legenda, babi ngepet. Di warung Bu Yati, para lelaki desa berkumpul sambil menyeruput kopi panas. Aku mulai percaya, ini bukan maling biasa, ini pesugihan guys, kata Seno. Babi ngepet itu nyedot uang dari ramah-ramah warga buat orang yang ngelakuin perjanjian. Kalau benar begitu, siapa yang tega? Tanya Pai Joliri, siapa yang bisa sekejam itu sampai anak kecil dijadikan tumbal? Tak ada yang menjawab, tapi semua mulai menoleh ke satu arah, rumah Pak Lurah. Seseorang berbisik, tiap kali ada yang kehilangan, balai desa makin bagus. Rumah Pak Lurah makin mewah, istrinya makin modis. Apa itu cuma kebetulan? Keesokan harinya, Sotpek Lurah hendak pergi ke kantor desa. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di depan rumahnya, di tanah basah, tergores kalimat besar yang ditulis dengan arang. Darahmu masih belum cukup. Ia panik, mencuci tanah itu sendiri sambil gemetaran. Tak berani bicara pada siapapun. Tapi malam itu, ketika ia hendak tidur, suara-suara kembali muncul. Tangisan Darto di balik lemari, teriakan samar dari atap rumah, dan suara kaki kecil berlari-lari di langit-langit rumah joglo. Bu Suminah mulai sakit-sakitan, tubuhnya lemas, matanya sayu, dan tiap malam ia bermimpi tentang anak-anak dengan wajah hangus yang berbisik, Suroto, kembalikan kami. Sementara itu, di dusun sebelah, seorang wartawan muda bernama Randi baru saja menerima kabar bahwa Desa Ngidul Rejo mengalami banyak kehilangan misterius. Ia tertarik. Kayaknya ini lebih dari sekadar kriminal biasa, ujarnya pada temannya. Aku mau ke sana minggu ini. Ada sesuatu yang gak beres di balik semua pembangunan itu. Randi tak tahu bahwa ia akan menggali lubang paling dalam dan paling mengerikan dalam hidupnya. Malam semakin pekat. Angin berbisik pelan di pohon-pohon tua, dan di dalam gubuk belakang rumah Pak Lurah, cincin hitam itu mulai berdenyut lagi, meminta darah, meminta tumbal.
2 minggu berlalu sejak malam Jumat Kliwon pertama itu. Desa Ngidulerjo, yang sebelumnya dikenal sebagai desa miskin dan tertinggal, tiba-tiba berubah drastis. Jalan tanah yang dulu becek kini sudah diperkeras dengan batu kapur beberapa lampu. Jalan mulai berdiri di tikonggen-tikonggen gelap. Dan yang paling mengejutkan, balai desa direnovasi total hanya dalam 5 hari. Warga mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya dana sebesar itu? Namun saat Pak Lurah ditanya, ia hanya tersenyum tenang. Ini semua bantuan dari rekan-rekan saya di kabupaten. Ya, kalau kita niat bantu rakyat, pasti banyak yang tergerak, ujarnya bijak. Tak ada yang berani mencurigainya, apalagi setelah Pak Lurah mulai rutin menyumbang ke masjid, menggelar pengajian, dan membagikan sembako untuk janda-janda tua. Bahkan, ia sempat menyumbang kambing kurban meski Idul Adha masih jauh. Warga mulai menyebutnya Lurah Dermawan. Setiap kali lewat, anak-anak kecil memanggilnya Bapak Pembangunan. Bu Suminah pun mulai berubah dari wanita cerewet menjadi sosialita kecil-kecilan, sering mengenakan batik mahal dan perhiasan emas yang mencolok. Tapi di balik semua itu, keanehan-keanehan mulai muncul satu persatu. Pada suatu malam, Pak Marjo petani, yang tinggal di pinggir sawah bangun karena mendengar suara gaduh di dapur. Saat ia mengecek, tak ada siapa-siapa. Namun laci tempat menyimpan hasil penjualan panen sudah terbuka, dan uangnya hilang. Anehnya, pintu dan jendela semua masih terkunci dari dalam. Setan apa maling, gerutunya. Ia tak menemukan jejak satupun. Namun di luar rumah, ia melihat jejak kaki lumpur, jejak kaki hewan berkuku belah, babi. 2 malam berikutnya, hal serupa terjadi di rumah Bu Yati. Uang simpanannya raib begitu saja. Ia bahkan kehilangan cincin dan kalung yang ditaruh di dalam laci terkunci. Pak Karto, yang biasa ronda malam, mengaku melihat seekor babi hitam raksasa berlari melintasi jalan desa pukul 2 dini hari. Tapi anehnya, babi itu tidak menimbulkan suara langkah sedikit pun. Gerakannya cepat, seolah tak menyentuh tanah. Ketika ia berusaha mengejar, babi itu lenyap begitu saja. Di halaman belakang rumah Pak Lurah, "Babi ngepet, Mas," gumam seorang warga bernama Seno kepada tetangganya saat mereka minum kopi di warung. "Aku dulu pernah dengar cerita begitu dari kakekku. Babi ngepet itu babi jadi-jadian, bisa nyedot uang orang, tapi kudu disertai tumbal. Jangan asal nuduh, nomor," sahut yang lain. "Kalau ketahuan salah, bisa runyam." Tapi rasa warga mulai tumbuh karena semakin hari, kejadian kehilangan uang dan barang makin sering dan selalu terjadi di malam Jumat. Anehnya, tiap kali ada yang kehilangan, justru esok harinya proyek-proyek desa makin berkembang. Seolah ada hubungan yang tak kasat mata antara penderitaan warga dan kemajuan desa. Di sisi lain, Pak Lurah Suroto menikmati semuanya. Ia kini menjalani ritual babi ngepet tiap malam Jumat dengan lancar. Tubuhnya makin kuat, wajahnya terlihat lebih muda, dan pikirannya tajam. Namun, ada satu hal yang mulai membuatnya gelisah. Beberapa malam terakhir setelah kembali dari ritual, ia sering mendengar suara tangisan anak kecil di dalam rumah. Tangisan lirih, seperti berasal dari balik lemari. Tapi saat ia buka, tak ada siapa-siapa. Kadang, ia juga melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Suara langkah kecil yang gemetar, atau bunyi kuku mencakar-cakar lantai. Bu Suminah pun pernah terbangun sambil menjerit. "Pak, aku mimpi aneh. Ada anak kecil tanpa kepala minta tolong sama aku." Wajahnya hancur. Dia bilang Pak Lurah jahat, katanya dengan wajah pucat. Pak Lurah hanya memeluk istrinya, berusaha menenangkan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Arwah dari tumbal pertama mulai menunjukkan diri. Namun baginya, mundur bukan pilihan. Kekuasaan sudah di tangan. Kemakmuran sudah mulai nyata. Ia hanya terus menjalankan ritualnya dan memastikan tak seorang pun tahu siapa babi ngepet yang sesungguhnya. Di kejauhan, suara kentongan ronda malam berbunyi. Tung, 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 tung. Desa tidur pulas. Tak tahu bahwa pemimpinnya sedang menjual satu nyawa mereka demi kemajuan yang semu. Langit desa Ngidulerjo mulai gelap sejak sore. Awan tebal menggulung, angin menderu di antara pepohonan, dan suara petir terdengar menggema dari kejauhan. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling angker oleh warga Jawa. Malam ketika dunia gaib paling dekat dengan dunia manusia. Di rumah joglo Pak Lurah Suroto, suasana pun terasa mencekam. Lampu minyak dinyalakan di tiap sudut rumah. Bu Suminah sudah tertidur sejak usai Isya, kelelahan karena siangnya membantu acara pengajian di musala. Namun, Pak Lurah belum tidur.
Ia duduk di ruang tengah, menatap cincin hitam di jarinya. Cincin itu dingin, dan setiap ia menyentuhnya, seperti ada getaran halus yang menjalar ke tubuhnya. Setelah memastikan istrinya benar-benar lelap, Pak Lurah mengambil sarung hitam dan keluar rumah dengan pelan. Ia menuju gubuk tua di belakang rumah tempat penyimpanan peralatan tani yang sudah lama tak digunakan. Di sana, ia telah menyiapkan alas tikar, cermin besar, dupa, dan kendi berisi air bunga. Dengan tangan gemetar, ia duduk bersila dan mulai membaca mantra yang diberi oleh Mbah Ragil. Mantra itu ditulis di kertas lusuh dan berbunyi dalam bahasa Jawa kuno. Semakin dalam ia membaca, semakin kabur kesadarannya. Tubuhnya mulai panas, napasnya memburu, cincin di jarinya menyala redup. Lalu, ia merasa tubuhnya mengecil, tulangnya melipat, dan bulu mulai tumbuh di seluruh tubuhnya. Dalam hitungan detik, Pak Lurah bukan lagi manusia. Ia telah berubah menjadi seekor babi besar berwarna hitam pekat, dengan mata merah menyala dan bau anyir menyengat. Dengan tubuh barunya, ia keluar dari gubuk lewat celah sempit di bawah pintu. Ia bergerak cepat melewati semak-semak menuju rumah warga. Langkah kakinya tak terdengar. Udara seolah tak bisa menyentuhnya. Rumah pertama yang ia tuju adalah rumah Pak Surip, pemilik toko kelontong. Ia mendekati jendela dan tiba-tiba seperti ada kekuatan gaib. Lemari besi di kamar Pak Surip terbuka. Tumpukan uang rupiah di dalamnya menghilang satu persatu, terserap ke dalam tubuh Pak Lurah yang berwujud babi. Rumah kedua adalah rumah Bu Mirah, janda kaya yang sering pamer perhiasan. Kalung emas, cincin, dan gelang di meja riasnya menguap entah kemana. Bu Mirah sendiri sedang tertidur pulas, tak sadar apapun. Setiap kali Pak Lurah selesai mencuri harta, tubuhnya makin besar, nafasnya makin berat, dan matanya makin merah. Namun ia merasa puas, sangat puas. Ia pulang sebelum azan subuh. Di gubuk tua, tubuh babinya kembali melipat, bulu-bulu rontok, dan kulitnya kembali menjadi manusia. Ia rebah di tanah, telanjang, penuh peluh, tapi wajahnya tersenyum lebar. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia memakai baju lurah terbaiknya dan berjalan ke balai desa dengan kepala tegak. Saat ia melewati jalan beberapa warga melambaikan tangan dengan hormat. Sebagian berbisik, heran melihat Pak Lurah tampak lebih segar dan percaya diri dari biasanya. Di siang harinya, berita mengejutkan menyebar. Pak Surip kehilangan seluruh tabungan toko, padahal pintu rumah terkunci. Rapat Bu Mirah juga histeris karena perhiasan warisan lenyap dalam semalam. Beberapa warga mulai berbisik-bisik tentang tuyul atau maling gaib, namun Pak Lurah justru menawarkan solusi. Ia mengadakan rapat desa dan menyuruh warga memperbanyak doa dan memasang pagar spiritual. Ini mungkin ulah makhluk halus. Kita kuatkan ibadah, ucapnya, seolah tak tahu apa-apa. Warga mengangguk-angguk. Tidak ada satupun yang curiga bahwa dalangnya adalah orang yang sedang duduk di depan mereka. Orang yang baru saja kembali dari dunia kegelapan di malam harinya. Pak Lurah membuka lemari tua dan menghitung lembar demi lembar uang yang kini ada di dalamnya. Jumlahnya tidak masuk akal. Puluhan juta, bahkan mungkin ratusan. Dan itu baru. Semalam, matanya berbinar. Ia mengelus cincin di jarinya sambil tertawa lirih. Baru permulaan, bisiknya. Namun dari luar jendela, seekor burung hantu bertengger dan menatapnya tanpa berkedip. Angin malam kembali berembus, dan dunia tak kasat. Mata mulai mencatat dosa pertama Pak Lurah Suroto.